Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan, hari ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sama-sama katakan, disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang pertama di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua firman Tuhan, Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kasih kepada Tuhan adalah dasar dari segala hal dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak hanya ingin kita mengenalnya, tetapi juga mengasihinya secara pribadi dan total. Mengasihi Tuhan berarti menjadikan Dia pusat dari setiap keputusan saya dan saudara, setiap rencanamu dan tindakan kita sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, kasih kepada Tuhan tampak nyata ketika saya dan saudara menyisihkan waktu bersama untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita mengajarkan anak-anak untuk mengenal kasih Tuhan melalui teladan hidup saya dan saudara. Kita mengampuni dan melayani satu sama lain sebagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara terlebih dahulu. Seringkali kesibukan membuat saya dan saudara lupa menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Namun, ketika kasih kepada Tuhan menjadi dasar hidup keluarga, rumah kita akan dipenuhi damai sejahtera dan kebersamaan yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar mengasihi Tuhan yang kedua adalah mengasihi Tuhan berarti menjadikan Dia pusat dari segala hal dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya saat kita berdoa, tetapi juga dalam pekerjaan dan hubungan kita sehari-hari. Tuhan tidak mencari kasih yang setengah hati, melainkan kasih yang utuh dan tulus. Kasih kepada Tuhan terlihat bukan dari kata-kata, tetapi dari tindakan dan ketaatan saya dan saudara. Saat kita memilih untuk tetap berbuat baik, meski tidak mudah, ketika kita menolong tanpa pamrih, dan ketika kita tetap percaya di tengah kesulitan, disitulah kasih kita kepada Tuhan dinyatakan. Seorang ayah dan anaknya berjalan pulang setelah kebaktian minggu. Di jalan sang anak bertanya, "Ayah, kenapa kita harus ke gereja tiap minggu dan membaca Alkitab setiap hari? Bukankah Tuhan sudah tahu kita mengasihinya?" Sang ayah tersenyum dan menunjuk lampu jalan yang mulai menyala. "Nak, lihat lampu itu. Lampu bisa menyala karena terhubung dengan sumber listrik." Begitu juga dengan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak terhubung dengannya setiap hari lewat doa, firman, dan ibadah, kasih kita akan padam perlahan-lahan. Anak itu mengangguk dan sejak hari itu ia mulai setia berdoa setiap hari. Cerita ini mengingatkan
kita bahwa mengasihi Tuhan berarti terus menjaga hubungan dengannya setiap hari. Sama-sama katakan setiap hari. Kasih itu bukan sekedar perasaan sesaat, tetapi komitmen yang diwujudkan dalam hubungan yang hidup dan terus menyala. Keluarga yang mengasihi Tuhan yang ketiga, perhatikan. Mengasihi Tuhan bukan hanya berarti berkata, "Aku cinta Tuhan," tapi menunjukkan kasih itu melalui tindakan nyata lewat waktu, perhatian, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sama seperti hubungan dalam keluarga, kasih kepada Tuhan perlu dirawat setiap hari. Banyak keluarga mengasihi Tuhan di gereja, tapi lupa membawa kasih itu pulang ke rumah. Mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, yaitu sabar terhadap pasangan, menasehati anak dengan lembut, dan saling mendoakan. Ketika setiap anggota keluarga menjadikan Tuhan sebagai pusat, rumah tangga akan dipenuhi dengan kasih yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga, mari kita merenungkan yang pertama, mengasihi Tuhan bukan sekedar kata, tapi cara hidup. Yang kedua, kasih sejati terlihat dari ketaatan dan kesetiaan kita setiap hari. Tiga, semakin kita mengenal Tuhan, semakin mudah kita mengasihi Tuhan. Empat, karena kasih tumbuh dari hubungan yang dekat, bukan dari kewajiban. Yang kelima adalah kasih kepada Tuhan membuat hati saya dan saudara tenang sekalipun dunia bergoncang. Perhatikan yang keenam, saat hati berpaut pada Tuhan, tidak ada badai yang mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Yang ketujuh, tanda seseorang mengasihi Tuhan adalah ketika ia tetap setia walau tidak mengerti jalan Tuhan. 8. Mengasihi Tuhan artinya mempercayai rancangannya meski langkah kita masih gelap. 9. Kasih kepada Tuhan bukanlah perasaan yang datang dan pergi, tapi keputusan untuk tetap dekat dengannya setiap hari. Yang ke-10, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencerminkan kasih-Nya kepada sesama. Yang ke-11, mengasihi Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidupnya, bukan hanya sisa waktu. 12, kasih kepada Tuhan tidak diukur dari seberapa sering kita berkata, "Aku cinta Tuhan," tetapi dari seberapa dalam kita hidup seperti yang Dia kehendaki. Dan yang terakhir, yang ke-13, kasih kepada Tuhan adalah sumber dari segala kasih kepada keluarga, sahabat, dan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati, diberkati Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi kami di Rumah Doa Keluarga 0852 5629 3956. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.